Shalom kekasih Kristus. Mungkin kita di masa-masa lalu banyak mengalami hal-hal tidak terkontrol dengan apa yang kita lakukan. Hari ini dengan mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan dapat memiliki pengendalian sikap sehingga membawa hidup dan kerohanian kita semakin menyenangkan Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Karena sudah waktunya kita menerima terobosan demi terobosan sebagaimana yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu ingin mengalami terobosan demi terobosan dalam segala hal di setiap sisi kehidupan. Maka dari itu Tuhan, kuasai keinginan-keinginan kami agar tidak memiliki keinginan-keinginan duniawi. Maka dari itu Roh Kudus kami minta kepadamu agar kami mempunyai komitmen untuk hidup benar sehingga kami dapat mempunyai pengendalian sikap dalam kehidupan kami, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu sebagai tindakan untuk menyiapkan jalan kemenangan dalam meraih janji kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pengendalian sikap. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur 32 ayat 9. Demikian firman-Nya, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan oleh tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kasih Kristus, dalam tubuh kita memuat sekitar 100.000 gen. Uniknya, setiap gen memiliki fungsi sebagai pengendali semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap sel di tubuh kita. Gen bekerja tanpa henti. Setiap detik memberi instruksi kepada sel untuk memproduksi zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Namun ada unsur lain dalam manusia yang juga bekerja tanpa henti, memberi instruksi bagaimana seharusnya kita bersikap. Unsur itu adalah hati manusia. Hati manusia adalah pusat pengendali sikap dan darinya lah keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan untuk menjaga hati agar dapat mengendalikan sifat buruk. Pengendalian sikap itu penting supaya tidak jatuh ke jalan yang penuh kesesatan dan dapat menjadikan diri kita masuk kesengsaraan. Kesesatan mempengaruhi hidup kita tanpa terasa bahkan sampai pada kesengsaraan. Dan hal ini banyak sekali disebabkan oleh uang. Kesuksesan dalam hal keuangan yang banyak seringkali membawa orang tidak mempunyai pengendalian sikap karena menganggap kesuksesan dalam hal keuangan yang diraihnya semua itu karena pencapaian dirinya. Dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai pengendalian sikap. Apa itu pengendalian sikap? Pengendalian sikap adalah sebuah sikap tegas tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi atau tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran. Hidupnya mempunyai komitmen untuk hidup benar, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik disertai tekad untuk meninggalkan, membuang, dan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membawa jauh dari jalan Tuhan. Pengendalian sikap berarti memiliki sikap yang berani untuk berkata tidak terhadap segala hal yang berbau kefasikan dan keduniawian. Untuk dapat memiliki pengendalian sikap dibutuhkan kemauan, tekad, semangat, dan kerja keras. Mengendalikan sikap sangat penting sekali bagi orang percaya karena merupakan syarat utama dalam mengikut Yesus. Dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi, dalam mencapai masa depan, sekalipun Tuhan pasti menyertai kita, bukan berarti tidak ada salib atau masalah. Mungkin terjadi masalah yang tidak menyenangkan, bahkan bertemu dan menghadapi situasi yang cukup sulit. Hal ini semua terjadi terkadang diizinkan Tuhan untuk membentuk dan menguji kita, untuk memampukan agar kita dapat memiliki sikap pengendalian diri dan tetap memegang teguh nilai-nilai iman, sehingga melalui sikap dan perbuatan kita, orang lain tidak lagi tersandung. Kekasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan hidup dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan harus dapat mempunyai pengendalian sikap. Karena dengan sikap ini, hidup kita dapat menyenangkan Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pengendalian sikap juga memiliki ketenangan dan mampu mengendalikan diri atas berbagai dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran, walau semua didasari untuk pencapaian hidup yang lebih baik. Firman Tuhan menghendaki kita semua untuk dapat mengendalikan diri. Dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam Yakobus 3 ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kekasih, pentingnya kita memiliki pengendalian sikap. Bila tidak, seperti kota tanpa tembok yang gampang dimasuki atau diserang oleh musuh dan akan mudah terbawa oleh arus yang ingin meruntuhkan iman kita. Jadi penting sekali pengendalian sikap. Tuhan sangat menghendaki pada kita sebagai umatnya agar dapat memiliki pengendalian sikap sehingga kita kuat dalam mengendalikan apapun di kehidupan ini. Sikap itu harus sungguh-sungguh dimunculkan dalam iman kita agar keimanan kita melahirkan kebajikan-kebajikan yang melimpah oleh iman kita dalam Yesus Kristus. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 5-8 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasul Petrus inilah yang harus mampu ditumbuh kembangkan agar dapat memiliki pengendalian sikap sehingga melahirkan kebajikan-kebajikan dalam bertindak, dan itu seperti menyiapkan jalan kemenangan bagi masa depan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami dan terus mengkoreksi kehidupan kami, di mana kami dalam mengiring Engkau, kehidupan kami di masa-masa lalu banyak sekali kami tidak mempunyai satu pengendalian diri, sehingga kami mudah diruntuhkan dan Tuhan mudah terombang-ambing oleh angin-angin keduniawian, dan semakin hari kami semakin jauh dengan Engkau. Bahkan semakin hari semakin mudahnya musuh masuk karena tidak ada tembok, tidak ada pagar yang menghalangi musuh masuk dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu yang menjadi satu kekuatan. Maka dari itu Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu pada hari ini. Kami diingatkan untuk kami tetap melekat di dalam Engkau dan tertanam dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki pengendalian sikap dan mempunyai komitmen untuk hidup benar dalam membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang disertai tekad untuk meninggalkan atau membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami dan kuatkan kami melalui Roh Kudus, sehingga apa yang Kau firmankan sungguh kami dapat kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.